Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami Bimbingan Belajar BLC, Bright Learning Center. Untuk video kali ini akan dibahas materi pelajaran biologi. Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Ya, selamat datang teman-teman semua. Di video kali ini akan dibahas materi biologi mengenai organisasi kehidupan, yaitu sel. Sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih apa itu sel? Kalau dari namanya mungkin sudah familiar ya dengan kata sel. Nah, tapi sebenarnya sel itu apa sih? Pertama-tama saya akan beri contoh rumah atau bangunan atau gedung ini ya. Teman-teman tahu nggak sih bagaimana rumah ini bisa terbangun? Ya, rumah, bangunan atau gedung ini bisa terbangun karena adanya bahan-bahan bangunan seperti batu, pasir, semen, kayu, besi, dan bahan-bahan bangunan lainnya. Nah, sama seperti rumah. Tubuh makhluk hidup juga tersusun oleh bagian-bagian yang beragam, dan bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup tersebut dinamakan sel. Sel-sel nantinya yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama akan membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ, dan terbentuklah organisme atau makhluk hidup. Nah, sel itu sendiri artinya adalah rongga kecil, berasal dari kata Latin cellula. Nah, organisme yang memiliki banyak sel seperti pada hewan, manusia, dan tumbuhan ini dinamakan organisme multiseluler. Nah, sedangkan organisme yang hanya terdiri dari satu sel dinamakan organisme uniseluler seperti pada gambar ini. Ini merupakan organisme uniseluler yang disebut protista mirip hewan atau disebut juga protozoa. Ada amoeba, paramecium, dan euglena. Jadi berbeda dengan makhluk hidup multiseluler yang tubuhnya memiliki organ-organ seperti pada kita nih, manusia memiliki mata, mulut, hidung, dan lain-lain ya. Tubuh makhluk hidup ini hanya terdiri dari organel-organel sel, dan umumnya makhluk hidup ini berukuran mikro atau sangat kecil. Jadi kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang, harus dengan bantuan alat yaitu mikroskop. Nah, lalu bagaimana sih sel bisa terbentuk? Jadi, sel ini awalnya berasal dari sel bulat berongga atau disebut blastokista. Apakah teman-teman tahu apa itu blastokista? Ya, jadi ketika pembuahan setelah sel telur dan sel sperma bergabung membentuk zigot, zigot nantinya akan terus membelah menjadi 2 bagian, 4 bagian, 8 bagian. Dan terbentuklah blastokista ini atau sel bulat berongga. Nah, selanjutnya blastokista akan menjadi sel stem. Sel stem ini nanti akan membelah menjadi sel khusus yang berdiferensiasi menjadi sel-sel di dalam tubuh kita. Seperti sel saraf, sel epitel, sel tulang rawan, sel darah merah, sel lemak, sel dinding usus halus, sel otot jantung, dan sel-sel lainnya. Nah, lalu bagaimana sih sel-sel ini bisa memiliki fungsi-fungsi khusus seperti ini? Nah, coba teman-teman bayangkan sebuah kota yang di dalamnya terdapat bangunan-bangunan atau rumah yang memiliki fungsi masing-masing. Nah, sama seperti kota, sel juga memiliki bagian-bagian di dalamnya. Dan 3 bagian utama sel ada membran plasma, protoplasma, dan nukleus. Membran plasma ini kalau pada sel dia fungsinya seperti pintu. Jadi jika ada molekul yang ingin masuk atau keluar dari sel, nanti akan diatur oleh membran plasma. Nah, lalu ada protoplasma yang merupakan cairan atau isi di dalam sel. Ini terdiri dari sitoplasma dan cairan pada nukleus. Ada juga nukleus atau inti sel yang berfungsi sebagai pengendali seluruh kegiatan sel. Jadi fungsinya cukup penting ya pada sel ya. Nah, selain 3 bagian utama tersebut, ada juga organel-organel lain yang terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan atau manusia. Nah, selain ada membran sel yang tadi saya sudah sebutkan, ada juga mitokondria yang fungsinya sebagai respirasi sel. Ada juga retikulum endoplasma yang mengelilingi nukleus. Kemudian ada ribosom yang bentuknya bulat-bulat yang tersebar di dalam sel pada sitoplasma. Ada juga aparatus Golgi, ya, seperti kantung yang terlipat-lipat. Nah,
Kemudian ada juga organel yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan, seperti kloroplas yang berwarna hijau ini. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa kloroplas berwarna hijau? Ya, karena kloroplas mengandung pigmen klorofil atau disebut juga zat hijau daun. Selain itu ada juga vakuola yang merupakan rongga yang terdapat di dalam sel tumbuhan. Fungsinya itu untuk menyimpan makanan berupa alkaloid. Ada juga dinding sel yang fungsinya untuk membuat bentuk sel tumbuhan menjadi tetap atau untuk melindungi sel dan organel sel di dalamnya. Kemudian ada juga organel yang hanya terdapat di sel hewan atau manusia, yaitu ada lisosom dan sentriol. Nah, apa sih fungsi-fungsi atau penjelasan lebih lanjut dari organel-organel ini? Nah, kita akan membahasnya di video selanjutnya. Nah, sekarang setelah tadi sudah dijelaskan tentang sel dan sekilas tentang organel sel, teman-teman apakah tahu jawaban dari soal berikut? Ya, jadi urutan yang benar dalam struktur organisasi kehidupan dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah ya, yang A, sel, membentuk jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, lalu bagaimana jika soalnya dibalik dari yang terbesar sampai yang terkecil? Ya, jawabannya adalah yang C. Jadi organisme, sistem organ, organ, jaringan, dan sel. Sekian untuk video kali ini. Untuk teman-teman yang ingin tahu tentang organel sel bisa dicek ke video selanjutnya. Terima kasih.